Baik anak-anak, sampai kepada sambungan video yang tadi, yaitu tentang kedudukan hadis dalam hukum Islam. Apa kedudukan hadis? Bagaimana kedudukan hadis dalam hukum Islam? Ada yang tahu? Bagaimana kedudukan hadis dalam hukum Islam? Ya, kedudukan hadis dalam hukum Islam itu nomor 2. Nomor pertamanya apa? Nomor pertamanya adalah Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu sumber atau hukum, ya, yang paling utama dalam agama Islam. Yang kedua, barulah hadis. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' itu adalah kesepakatan. Ya, kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in, kesepakatan para tabi'in, kesepakatan para ulama, dan sampai kepada ulama sekarang ini. Itu dinamakan dengan ijma'. Kalau kesepakatan sahabat dinamakan dengan ijma' sahabah. Kalau kesepakatan tabi'in dinamakan dengan ijma' tabi'in dan seterusnya. Sampai kepada ulama dinamakan dengan ijma' ulama. Yang keempat itu adalah qiyas. Nah, kenapa ada 4 sumber hukum dalam agama Islam? Ya. Yang paling utama, yang pertama itu Al-Quran. Nah, ketika di dalam Al-Quran itu tidak ada ketetapan hukumnya, ya, bukan berarti Al-Quran tidak sempurna. Tapi Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menggunakan ijtihad. Ya, menggunakan ijtihad. Nah, kalau tidak ada hukum yang ada berkembang saat ini, ya, kepastian hukum yang berkembang saat ini, maka itu berikutnya adalah ijma' atau qiyas. Kemudian fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama sebagai bayan ta'qid. Apa itu bayan ta'qid? Bayan ta'qid adalah menegaskan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti apa sih bayan ta'qid? Nah, contohnya adalah seperti bulan puasa. Ya, awal bulan puasa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum, ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, di hadis ini, ya, sudah ada di dalam Al-Quran ketetapannya atau hukumnya. Nah, fungsi hadisnya adalah untuk menegaskan. Ya, kalau tadi faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Nah, ini ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa in umiya 'alaikum fa'uddu salatin. Nah, jika kalian melihat bulan, maka puasalah, dan jika kalian melihat bulan di bulan Syawal, maka berbukalah. Tetapi jika kalian tidak dapat melihat bulan, maka genapkanlah bilangan bulannya menjadi 30 hari. Misalnya, dalam Al-Quran cuma menyampaikan, ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Jika kalian melihat bulan, maka hendaklah engkau berpuasa. Ya. Tetapi kalau tidak melihat bulan bagaimana? Ya, kalau tidak melihat bulan bagaimana? Nah, disinilah fungsi hadis untuk menegaskan bahwa jika tidak melihat bulan, maka genapkanlah jumlah bilangannya menjadi 30 hari. Misalnya hendak berpuasa, maka di bulan sebelumnya, bulan apa? Sebelum bulan Ramadan, ya.
apa? Bulan apa? Sebelum bulan Ramadan? Ya, sebelum bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, maka genapkanlah 30 hari jika tidak melihat bulan atau rembulan. Ya. Tapi kalau di bulan Sya'ban baru tanggal 29 kok sudah melihat bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Begitu juga di bulan Ramadan. Ya. Jika tidak dapat melihat bulan di bulan Ramadan, maka genapkanlah bulan Ramadan itu menjadi 30 hari. Berikutnya, yang kedua, yaitu bayan tafsir. Apa itu bayan tafsir? Bayan tafsir adalah menjelaskan ayat-ayat yang sulit dipahami. Kenapa? Kok ada sih ayat-ayat Al-Quran yang sulit dipahami? Iya, karena ayat Al-Quran itu bersifat mujmal atau global atau umum. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Nah, fungsi hadis ini adalah berfungsi sebagai tafsir atau penjelas terhadap ayat-ayat yang sulit dipahami. Contohnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya, apa sih yang dirincikan dalam hal ini? Yaitu salat. Perintahnya adalah wa aqimus shalah. Lalu salatnya bagaimana? Kayak apa tata caranya? Apa yang harus dilakukan? Maka fungsi hadis ini untuk menjelaskan tentang tata cara sholat. Hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yaitu sebagaimana yang kita praktekkan sekarang. Dimulai dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ya, itu. Berikutnya, fungsi hadis adalah bayan takhsis atau mengkhususkan keumuman makna ayat. Jadi ayat itu ada yang bersifat umum, ya, lalu ditaksis oleh hadis. Contohnya apa? Contohnya adalah terkait dengan harta warisan atau terkait orang yang mendapatkan harta warisan. Ya. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Artinya Allah telah mewasiatkan kepada kamu tentang bagian anak-anakmu, yakni laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Nah, di sini ayat ini adalah yusikumullahu. Allah telah mewasiatkan kepadamu untuk membagi harta itu kepada anak-anak. Ini berarti harta warisan. Nah, di sini bersifat umum masih. Ini masih bersifat umum, lalu ditaksis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para muhaddisin, ya. Artinya ruwahul jamaah itu Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan, dan para sunan juga meriwayatkan. Apa bunyi hadisnya? La yarithul muslimu al-kafiru wal kafiru al-muslimu. Maksudnya, seorang muslim tidak boleh mewarisi harta si kafir, dan si kafir pun tidak boleh mewarisi harta si muslim. Jadi, bila kalian punya orang tua yang belum memeluk agama Islam, maka kalian tidak berhak mendapatkan harta waris. Atau kalian punya
anggota keluarga.